Sosok Hasyim Bahadur adalah golongan bangsa jin utusan perwakilan dari Kerajaan Bangsa Jin di Laut Merah yang dipimpin oleh Syekh Yusuf untuk ke Tanah Jawa. Cerita ini berkaitan dengan awal pertama kali penyebaran agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dari India. Alkisah sekitar abad ke-10 Masehi, penguasa jin Kerajaan Laut Selatan Pulau Jawa yaitu Sang Hyang Baruna Ratu Nogo Segoro Kidul ingin memperluas kekuasaannya sebagai misi perluasan wilayah. Hal ini bukan hanya tentang agama tertentu, namun Sang Hyang Baruna ini ingin berekspansi memperluas wilayahnya ke arah pesisir selatan, arah ke barat Pulau Sumatera yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul. Sementara pada saat itu pasukan Laut Merah telah menguasai daerah Aceh, karena pada saat itu di bangsa manusia ajaran Islam telah berkembang di sana. Untuk menghambat ekspansi dari Sang Hyang Baruna tersebut, pasukan Laut Merah menghadang di Laut Bengkulu. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan jin Laut Merah yang dipimpin oleh panglima perangnya, yaitu Hasyim Bahadur melawan pasukan jin Laut Selatan yang dipimpin Nyi Roro Kidul. Dalam pertempuran itu, Hasyim Bahadur mampu mengalahkan Nyi Roro Kidul. Namun saat hendak dimusnahkan, Nyi Roro Kidul diselamatkan oleh Sang Hyang Baruna. Sampai pasukan Baruna kalah dan dipukul mundur. Untuk mengawasi pergerakan pasukan Baruna, maka Hasyim Bahadur menempatkan beberapa pasukannya di Gunung Krakatau. Namun pada sekitar abad 11 terjadilah penyerangan kembali oleh pasukan pantai selatan. Pasukan Laut Merah di Gunung Krakatau diserang besar-besaran oleh pasukan Sang Hyang Baruna. Karena ketidaksiapan dan besarnya pasukan dari pantai selatan, akhirnya pasukan Laut Merah di Krakatau kalah. Hingga ditangkapnya Raja Penguasa Gaib Gunung Krakatau, beserta pusaka-pusaka dan panji-panji bendera, serta semua perbendaharaan dari Kerajaan Laut Merah, dirampas dan disembunyikan oleh pasukan Laut Selatan Sang Hyang Baruna. Hal ini membuat Hasyim Bahadur turun tangan kembali dengan membawa pasukan tempurnya. Peperangan dahsyat kembali terjadi di sepanjang Laut Sunda sampai di pantai Pangandaran yang membuat pasukan Baruna terdesak dan terus mundur. Pada saat sudah sampai pantai Cilacap, Hasyim Bahadur mendapat perintah dari Syekh Yusuf, Raja Kerajaan Laut Merah, untuk menghentikan serangan. Hasyim Bahadur diperintahkan untuk menarik pasukannya karena tujuan utama pasukan Laut Merah bukan untuk menguasai Laut Selatan, tapi hanya sekedar memberi peringatan kepada pihak Baruna agar jangan macam-macam dengan Laut Merah. Kemudian Syekh Yusuf memerintahkan Hasyim Bahadur mendirikan sebuah kerajaan kecil dengan nama Kerajaan Seribu Masjid di ujung kulon hingga saat ini. Namun sejak penyerangan Kerajaan Gunung Krakatau yang membuat ditangkapnya Raja Gunung Krakatau serta semua pusaka dan simbol-simbol penting Laut Merah belum ditemukan. Setelah beratus-ratus tahun, akhirnya diketahuilah di mana Raja Gunung Krakatau dan semua perbendaharaan Laut Merah disembunyikan oleh Sang Hyang Baruna. Maka untuk melakukan misi penyelamatan itu diadakanlah pertemuan yang dilakukan oleh penguasa gaib 42 gunung 10 Jawa yang sudah muslim. Di antaranya penguasa Gunung Merapi, Gunung Salak, Gunung Ciremai, Gunung Lawu dan lainnya. Pertemuan tersebut memutuskan Eyang Sapu Angin sang penguasa Gunung Merapi yang memimpin misi penyelamatan Raja Krakatau yang ditahan oleh Baruna. Misi penyelamatan pun dilaksanakan yang ternyata berada di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Mungkin pendengar ingat sejarah, pada tahun-tahun 2004 terjadi peristiwa alam angin besar dan tumbangnya pohon besar tercabut hingga akar-akarnya di dalam Kebun Raya Bogor. Misi penyelamatan pun berhasil. Raja Krakatau berhasil ditemukan dan seluruh pusaka dan simbol-simbol Kerajaan Laut Merah dapat diambil kembali. Hasyim Bahadur tetap mendiami kerajaan muslim di ujung kulon Jawa Barat hingga saat ini. Dalam kisah lain, Hasyim Bahadur juga pernah melakukan pertarungan dan mengalahkan salah satu Sang Hyang di Pulau Jawa hingga Sang Hyang tersebut akhirnya masuk memeluk agama Islam. Demikian sedikit kisah tentang sosok Hasyim Bahadur. Kami ingatkan pada sahabat sekalian bahwa semua cerita ini pada dasarnya adalah informasi gaib. Jangan dijadikan sebuah dasar acuan, tapi sekedar untuk menambah sebuah wawasan dan ambil hikmah kebaikannya saja. Pada dasarnya manusia dan jin saling beriringan dan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus cerita-cerita misteri lainnya. Like dan share.